Karena mungkin itu sih Kak, nilai angka gitu, jadi lebih ke hasilnya daripada prosesnya. Kalau di sekolah juga rasanya bukan hanya untuk belajar aja, ada untuk ya keperluan-keperluan lain yang harus diselesaikan, harus dikerjakan gitu. Ujiannya pakai aplikasi CBT Vatek ya? Yes. Sekarang udah ada namanya tahu. Iya. Iya. Apa tuh Kak? Namanya Vates. Jiro Lupat Ngopi Pasti Vatek Podcast. Yuhuu. Balik lagi di Ngopi Pasti Vatek Podcast. Kali ini kita kemampiran adik-adik gemas yang lima langkah doang dari studio Vatek. Ada Anggia Nanda, Hai Runisa. Halo Kak. Dipanggilnya Nok, boleh nggak Nok? Boleh. Neng juga boleh. Neng juga boleh. Anggia, dipanggilnya Anggia. Anggia. Anggia apa Angginya aja? Ada Anggi, ada Anggia, bebas. Gia. Gia ada. Sayang ada? Nggak ada. Ya. Kasian. Aduh, nanti aja tuh. Ya sekolah dulu ya, fokus ya. Sekolah dulu. Anggia ini kelas 12. 12. Dari SMA negeri 4 Cirebon. Ya disapa dulu teman-teman SMA. Halo. Anggia ini ketua OSIS. Iya. Ketua OSIS. Hai teman-teman SMA negeri 4 Cirebon, di sini ada ketua OSIS kalian loh. Yang 2 bulan lagi mau lengser. Sebentar lagi. Detik-detik menuju demis. Menuju apa? Demisioner. Demisioner ya. Ini selama setahun menjabat ketua OSIS masih udah mulai nggak online ya? Udah mulai tatap muka? Offline. Online tuh pokoknya terakhir tuh Desember udah mulai offline. Oh tahun ini ya? Ya. Jadi awal-awal pemilihan masih online? Pemilihan online. Pemilihannya ini? Pemilihan offline. Yang online itu ada yang di rumah, waktu itu kan masih sesi A, sesi B ya. Jadi ada yang di sekolah, ada yang di rumah. Oh iya, yang bagi 2 itu ya. Sebelumnya ada nih Sekar kesini. Iya, ada Sekar. Jadi mulai Sekar terus kesini ketua OSISnya perempuan terus gitu apa gimana? Semoga, nggak tahu nanti nih nextnya siapa. Tapi ya semoga bisa lebih baik dari saya. Jadi abis Sekar langsung Anggia? Ya. Jadi kayaknya berikutnya cewek-cewek lagi nih, penerus OSIS SMA 4. Tunggu aja. Surprise ya, ntar bakalan laki-laki atau perempuan lagi. Yes, sebentar lagi. Ini gak sekolah? Udah pulang. Bohong. Bolos. Jangan gitu atau Kak? Enggak, ini hari Jumat. Masa ketua OSIS bolos tuh gimana? Sekali-kali. Emang pernah? Enggak sih, nggak pernah. Maksudnya sekali-kali nih barang. Sekali-kali, pertama kali bolos di sini. Maksudnya bolos dari kegiatan. Emang sebenarnya ada kegiatan? Ada, cuma masih banyak orang sih di sana, jadi nggak apa-apa. Bela-belain ngobrol di Ngopi Pasti. Buat Kak Eka. Iya ampun. Salah kesini berarti. Kesini dong. Anggia Nanda, ketua OSIS dan anggota Paskibra juga ya? Iya. Paskibra di SMA 4. Iya. Katanya ini pernah daftar Paskib kota tapi nggak diterima terus nangis. Enggak nangis aku. Yang nangis mungkin nggak ada sih, alhamdulillah nggak ada. Cuma ya bangga aja ada teman yang lolos kan. Yang penting ada dari Semanpat gitu. Ada wakilin Paskib kota Cirebon. Cirebon ada. Jabar juga ada. Jabar juga, Paskib Jabar juga. Orang yang sama? Iya, jadi kan sebelum ke Jabar kan ke kota dulu. Nah, dia ikut seleksi di Jabar ternyata keterima. Keterima juga. Ikut bangga lah ya, walaupun bukan kita. Enggak sih, pasti Ira di belakangnya. Ih, kenapa enggak isu? Jangan gitu. Enggak ya, bohongan ini. Enggak dong. Kok tahu sih? Nanti di balik layar aja tuh. Iya, nanti aja kita ngegibah di sini. Bercanda. Nanda, Isun nggak bisa kepoin Instagramnya Nanda soalnya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Kenapa sih kan? Sangat sepi. Kan Anggia nih bisa dibilang pejabat gitulah di sekolah kan sebagai ketua OSIS, tapi nggak ada postingannya gitu. Nggak suka posting. Kan kegiatan OSISnya atau apa gitu yang kegiatan positif dari Anggia yang memotivasi teman-teman kayak lihat aja Instagram ketua OSIS kita terus jeng kosong gitu. Kenapa dikosongin? Aku pribadi lebih suka ke story sih daripada ke postingannya, karena kalau feed-nya. kalau misalnya di story kan bisa di sorotan gitu.
ya kalau postingan nanti numpuk gitu banyak. Nggak apa-apa, jadi nggak cuma 3 doang gitu. Nggak, Kalau di kan story di spam di SW. oh, kayak siapa ya kayak gitu ya? Kayak siapa ya? Kayak ini kayak di Javu gitu ada yang story Ada. status WhatsApp-nya panjang titik-titik gitu ada. Tapi di Instagramnya nolep gitu kayak aku. Iya, isen banget kayaknya. Nolep, kenapa sih disebutnya nolep? Kalau Instagram kan banyak yang lihat tuh, nanti orang nggak kenal juga bisa lihat kan. Aku nggak mau terlalu share over gitu. Lebih baik ke WA aja. Iya, soalnya setahu Isen tuh kan ini apa-apa serba digital kayak gitu kan. Tapi kebanyakan ya beberapa temen-temen adik-adik lah ya, temen-temen so akrab banget. Adik-adik yang kesini ngobrol di podcast tuh kebanyakan nggak ada postingannya gitu Instagramnya di era yang serba digital kayak gini. Makin kesini makin sepi ya Instagram. Iya, apa sedikit gitu postingannya tuh kenapa gitu, makanya mau denger dari Anggia langsung nih. Padahal bisa jadi ini loh, kan Anggia ketua OSIS gitu, bisa ajang buat bikin apa gitu, postingan apa yang bisa yang positif lah, yang memotivasi teman-teman kayak gitu. Apa nih Anggia ikut apa nih atau kegiatan apa nih, saya lagi di sini, jadi update gitu di feed. Tapi nih 3 doang guys. 3 doang. Gini 3 bukan. 3 ya. Iya, kenapa gitu, lebih diceritain lagi gitu di era digital sekarang kayak gitu. Kalau aku pribadi sih mungkin ya itu, selain karena kalau Instagram kan mungkin lebih banyak yang lihat gitu, orang yang nggak kenal pun bisa lihat Instagram kita. Dan aku nggak mau itu orang yang nggak kenal aku di real life tapi dia tahu di sosmed doang gitu. Jadi kalau di sosmed mah mungkin ajang ya yang tadi bisa lihat kita di mana gitu. Cuma aku lebih ke story sih Kak. Jadi kalau story kan terbatas ya, nggak semuanya bisa di up gitu. Jadi misal satu kegiatan satu story aja gitu. Kak, kalau misalnya di postingan kan banyak banget nantinya. Kalau pas ke ke kota gitu daftar di ngapain sih? Harus ada seleksinya kayak gimana kayak gitu? Daftar waktu aku online sih daftarnya, cuma kan tetap datang tuh bawa berkas-berkasnya tetap. Kayak surat izin orang tua, formulir pendaftaran. Nanti waktu tahun aku itu cuma 3 hari atau 2 hari gitu ya. Terus juga dibatasin kan, gak yang full sehari. Itu ada latihan kayak fisik, tes fisik, terus ada tes yang lain juga, PBB gitu kan pasti. Baris-barisnya pasti ya. Tuh banyak banget. Seru tapi ya? Seru, panas-panas anget gitu. Kenapa memilih Paskibra sih di antara ekskul-ekskul yang lain? Ekskul yang lain. Aku tuh dari awal, dari SMP tuh justru emang nyari Paskibra Kak. Cuma waktu itu kan di SMP ku gak ada, dan adanya waktu itu Pramuka. Aku join Pramuka. Terus pas di SMA aku sebenarnya nggak mau ikut apa-apa sebenarnya. Ini for your information. Jadi dibongkar di sini nih. Niat awalnya nggak ikut apa-apa Kak, kayak udahlah, udah capek di SMP gitu. Jadi sivil aja ya, masyarakat biasa gitu. ya udah pengen belajar aja gitu kan. Terus tapi dengan aku mah orangnya kalau misalnya lihat teman-teman aku kayak berorganisasi, banyak kegiatan gitu kan, aku diem aja tuh nggak enak gitu Kak. Kayak perasaannya kayak aku kenapa nggak kayak gitu juga gitu. Jadi banyak ambil kegiatan sampai ya jreng sekarang gitu karena rasa keingintahuan itu. Isinya kirain pengen bilang iri. Nggak iri. Aku emang itu tuh kepalanya tuh negatif terus di sini. Alhamdulillah. Terus tuh kayak dia ikut organisasi ini, terus iri itu. Enggak ya teman-teman. Terus ini pas jadi ketua OSIS juga nyalonin disuruh juga. Maksudnya tadinya nggak mau gitu atau gimana? Tadinya emang ada sih kemauan karena ya berkat motivasi dari tes Sekar juga, dari kakak kelas yang lain, terus dari teman-teman juga kan, kayak ya kalau bukan kita siapa lagi gitu sih. Ya, alhamdulillah ada partner satu lagi yang nyalonin juga. Sebenarnya tuh yang nyalonin kan dua paslon ya kalau waktu itu. Nah, keempat-empatnya tuh temen aku semua gitu. Jadi kita tuh bukan yang bersaing, malah ya udah yuk gitu bareng-bareng. Waktu itu sampai kayak ngerjain data verifikasi gitu kan bareng-bareng. Positif sekali ya kalian. Jadi kayak kalau kamu keterima, nih saya nitip ini ya. Kalau saya keterima, kamu mau nitip apa gitu. Nitip apa maksudnya? Kayak waktu itu kan kayak pemilihan-pemilihan, jadi musyawarah gitulah. Terus kan mungkin aku lebih kayak prioritasnya ke teman-teman yang udah emang calon ketua, jadi kalau nggak jadi kan nggak enak juga ya, kayak sebentar kan bareng-bareng lagi. Jadi aku lebih memprioritaskan kayak
dia jadi ditempatkan di yang seharusnya gitu. Anggia diundang ke Ngopi Pas itu kita mau ngobrolin. Ngobrolin apa ini? Aduh aku nih Kak, lo tadi gak briefing dulu kan. Kita mau ngobrolin CBT Fatek. Wow. Pasti berarti ngalamin dari kelas 10? 10 kan online terus. Dari kelas 10 udah ujiannya pakai aplikasi CBT Fatek ya? Yes. Sekarang udah ada namanya tahu. Iya. Iya. Apa tuh Kak? Namanya Fates. Enggak usah. Enggak, aku loading dulu. Soalnya sama gitu namanya. Iya, namanya Fates gitu. Fates. Iya, dari Fateknya terus tes. Oh, apa tuh Kak bedanya? Terus nanti kedepannya bakal ada yang baru-baru gitu. Jadi warnanya bukan ungu-ungu lagi, jadi pink. Enggak warna-warni aja Kak. Enggak warna-warni aja. Kayak pelangi. Iya. Bener kan aplikasinya warnanya ungu gitu kan? Ceritain sih gimana make CBT Fatek kan sebelumnya SMP ujiannya kayak gimana? Aku waktu dari kelas 10 kan awal banget baru make ya. Itu ini sih simple, awal banget tuh simple. Terus nggak yang nge-lag gitu loh Kak. Kan biasanya kan ada beberapa yang mungkin di web lain atau aplikasi lain kan kayak nge-lag gitu. Terus kadang nggak ke submit jawabannya gitu kan sering banget ya. Terus pas lagi awal juga kan masih ganti-ganti tuh, kadang pakai ini kadang pakai itu gitu. Terus pas lagi pakai CBT Fatek ini lebih simple sih, terus lebih option jawabannya teh kayak simple kelihatan gitu. Nggak yang kadang kan harus digeser-geser dulu. Yang harus digeser kanan kiri gitunya yang iya. ngepas ya. Ngepas juga sama bentuk soal yang diberikan sama guru gitu. Terus jadi biar kelihatan. Itu loginnya gampang itu nggak sih, ribet nggak sih cara loginnya? Gampang banget sih soalnya kan biasanya di bagian kartu gitu loh, kartu ujian gitu kan. Di situ ada kodenya gitu. Nanti kita tinggal masuk aja. Tinggal masukin kodenya. Masukin kode yang udah ada di sekolah sama masukin nama gitu. Tapi biasanya nggak pakai nama sih. Jadi kita submit tuh udah ada nama kita gitu. Oh, udah langsung nongol ya. Langsung nongol namanya. Tahu ya? Bisaan. Iya. Berarti kalau masukin kode orang lain ini namanya ya, nama orang lain yang jadi nongol. Jadi setiap orang ya. kan pasti beda-beda. Kodenya punya masing-masing gitu lah ya. Lucu nggak warnanya ungu? Cute banget. Tadi bentar lagi pink atau ya? Hah? Ini bentar lagi iya, pink. tunggu pink. Bohong nih, bercanda bukan pink. Apa tuh kan? Pink mah warna kesukaan Isun. Ya nantilah surprise lah. Iya buat Anggia ujian tahun ini ya? Tahun ini. Bentar lagi tanggal 26. Oh bulan ini juga? Iya. Bulan ini PTS? PTS. Ya PTS tengah ya. semester. Selamat menggunakan CBT Fatek yang terbaru. Apa namanya tadi? Fates. Iya. Fates. Ya soalnya aku nge-tag dulu apa yang beda gitu. Tapi ternyata emang beda gitu. Cuman akhirnya doang kan. Keuntungannya yang Isun tahun jadi lebih keamanannya lebih ini lagi, lebih terjaga lagi, nggak bisa apa sih kalau kayak mau nyontek tuh. Jadi misalnya dari satu HP bisa buka device, bisa buka apa halaman lain gitu, tab lain kayak mau nyari tahu kunci jawabannya kayak gitu tuh nggak bisa kayak gitu. Emang dari dulu juga nggak bisa nggak sih? Iya. Nggak ya jawabannya iyanya kayak gitu. Ya masih suka masih bisa cheating gitu nggak sih? Masih bisa. Sekarang tidak bisa lagi. Wow. Terus apa lagi? Ayo dong bisikan sesuatu keuntungan Fates yang baru. Lebih mudah digunakan, lebih gampang lagi. Tampilannya juga baru lagi, lebih fresh gitu kayak muka Isun. Siap. Ya ntar Anggia ngerasain sendiri gimana perubahan CBT Fatek yang sebelumnya sama Fates sekarang. Berarti sekarang nanti tanggal 26 tuh ada perubahan? Iya. Iya benar, soalnya udah mulai simulasi, udah mulai dicobain ke beberapa sekolah juga. Tuh siap-siap nanti. Nanti buktikan omongan Isun di sini gitu ya. Jadi aku sudah prepare berarti. Iya, ini nggak? Berarti Anggia yang pertama kali tahu nggak sih? Iya. Enggak sih. Sebenarnya kita di sosmednya juga udah ada bocoran-bocoran gitu kalau ntar CBT Fatek bakal ada fitur-fitur baru kayak gitu yang lebih memudahkan sama pokoknya bakal memberi yang terbaik lah buat adik-adik, buat ibu gurunya juga, gitu, buat mas. Kalau Anggia sendiri lebih suka
yang mana sih yang manual kayak gitu, yang masih ujian di kertas bener-bener, atau sekarang yang online yang tinggal klik 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 kayak gitu? Kalau disuruh milih gitu, Kalau lebih disuruh milih yang milih, mana? oke. Kalau disuruh milih ya pasti maunya yang serba praktis kan, yang online. Cuma kadang juga ngerasa bersalah juga. Ya nggak adalah orang yang jujur-jujur banget ya. Kan ada curang-curangnya juga. Terus melihat teman-teman yang lain juga kan, jadi kebiasaan tuh Kak. Jadi kan kebiasaannya jadi jelek gitu. Terlalu menggampangkan kayak udah ini mah praktis online gitu. Jadi kadang suka kangen juga kalau ujian-ujian yang offline yang tadi di kertas dibulat-bulat gitu kan. Itu kan harusnya nggak usah ditinggalkan gitu aja gitu. Jadi ya diseimbangkan, kadang mungkin online kadang offline. Oh, jadi Ira maunya setengah-setengah gitu. Kan harus seimbang. Kalau misalnya offline terus juga kan nggak enak ya, kayak kan melihat sekolah yang lain online, kita offline sendiri juga kan merasa kayak duh gitu. Kayak tertinggal nantinya nggak kan. sih? Jadi kayak zaman apalagi gitu kan. Tapi kan emang nggak bisa dipungkiri tuh Anggia, kayak yang emang sekarang udah beda zaman kayak gitu kan, udah teknologi udah lebih maju lagi. Kekurangannya apa sih kalau online? Kalau online kekurangannya kejujuran orang semakin berkurang. Terus yang kedua mungkin lebih apa ya? Kan terlalu menggampangkan, jadi oh ya itu mah praktis gitu. Jadi nggak si manusianya nggak mikirnya tuh nggak yang sekritis waktu lagi masih kertas. Karena ini kan mungkin ya itu yang tadi aku bilang, jadi ngegampangin kayak materi yang masuk di otak juga kayak ya udah bubar kelalen aja. Ya nanti mah ulangan mah nanti gampang online gitu. Tapi juga ada yang benar-benar dia paham materi, cuma untuk memastikan biasanya googling juga sih biasanya. Yang dia nggak pede itu tadi ya. Iya, nggak pede. Jadi dia merasa nggak pede sama dirinya sendiri gitu. Ya itu salah satu dampak negatifnya juga. Kadang sama ini tahu, kalau mau jujur-jujuran lagi, adik Isun sendiri ya karena ngalamin ya. Pertanyaannya tuh tinggal googlingnya, ngomong aja tuh, tinggal kita bacain pertanyaan itu kan, nongol dong jawabannya. Langsung ada gitu di atas. Iya, langsung ada gitu kan, kayak yang segampang itu nyari jawabannya gitu kan. Jadinya ya itu bikin generasi males gitu, tidak pede, terus lebih ya jadinya kan nggak pure kan nilainya. Ya nilai hanya sebuah angka. Iya. Jadinya. Jadi yang nilainya besar-besar ya Ambu ya, dia ngerjain apa enggak, apa orang tuanya yang ngerjain. Betul atau sekali. Kakaknya yang pintar itu, tantenya, omnya, bude, tetangganya mungkin. Kan segala hal dilakukan untuk nilai gitu. Karena mungkin itu sih Kak, nilai angka gitu, jadi lebih ke hasilnya daripada prosesnya. Ya berarti emang harus ada yang dibenahi nih di sistem pendidikan negara kita ini. So iya, jadi takut tapi kalau jangan nih berkritik, jangan dong. Iya kan, apa-apanya dinilai sama angka gitu kan, kayak gitu. Kayak kita selama ini belajar dulu sebelum ada pandemi kan ada UN itu, jadi nilai lulus atau enggaknya cuma dari nilai yang 3 hari itu gitu. Iya kan, yang 3 hari kita ujian kayak gitu. Terakhir nih, ceritain suka duka jadi ketua OSIS nih. Suka duka, sukanya banyak, dukanya juga ya seimbang, suka dan duka. Oh ya udah, berarti Isun minta ceritain dukanya aja. Jangan atuh. Ih, nggak apa-apa. Ceritanya suka-sukanya aja, dukanya nggak boleh ceritakan. Ih, nggak apa-apa, spill tea. jadi ayolah keluarin dong. 2 bulan lagi doang loh. Iya, 2 bulan lagi. Nggak kerasa ya. Iya, 2 bulan lagi doang. Ayo ini ntar di posting 2 bulan lagi aja. Oh, pas Ira udahan gitu, udah lengser ya, biar enggak takut dia apa-apain. Enggak sih, enggak diapa-apain sebenarnya, cuman gak enak aja. Ayo, ada enggak dukanya? Sukanya banyak, ya banyak kenal orang gitu kan, terus kakak kelas, banyak relasi juga. Kalau misalnya ada keperluan atau orang memerlukan aku juga gampang gitu komunikasinya. Kalau misal dukanya, bukan duka sih Kak, lebih kayak ya sisi nggak enaknya gitu. Ya mungkin kayak pulang malam, terus kayak harus membagi waktu kan antara belajar. Karena kan kalau di sekolah juga rasanya bukan hanya untuk belajar aja, ada untuk ya keperluan-keperluan lain yang harus diselesaikan, harus dikerjakan gitu. Organisasi dan lain-lain sebagainya. Belum lagi pulang tuh hanya untuk tidur, besok
berangkat lagi ke sekolah, belajar dan lain-lain. Makanya diimbangin sama pacaran juga. Jangan tuh, nanti tambah ribet dong. Enggak lah, biar ada teman berbaginya, sharing. Seru tahu punya pacar tuh. Oh gitu. Iya, pulang dari sini ya. Buat teman-teman yang suka sama Anggia ngomong aja, udah Anggia udah Gak siap. Sedih banget ya kalau bilang gak ada ya. Ada sebenarnya, Iranya Ya, aja nggak tahu mungkin. atau Iranya menutupi diri Menutupi gitu. diri. Tutup banget gitu. Iya, tadi tuh ada yang ngomong apa? Jangan sia-siain masa-masa muda, masa-masa SMA, Iya, kenapa masa-masanya pacaran kayak gitu. Walaupun pacarannya online juga nggak apa-apa. Aduh, jangan. Nanti sakit artinya offline soalnya. Tetap aja nangis-nangisnya nggak online. Iya, ya. nggak online dong. Walaupun online pacaran tuh nangis-nangisnya offline. Kenapa nggak mau pacaran? Lebih ke apa ya? Ya itu yang tadi kan bagi waktu kan susah. Takutnya aku nggak bisa bagi waktu lagi, nanti waktu aku kebagi lagi gitu. Untuk diri aku aja tuh masih nyuri-nyuri waktu, apalagi ntar untuk yang si crush ini. Si crush nggak boleh sama mama, bilang aja. Mama mah lebih kayak terserah sih. Aku juga kan ini kan banyak kegiatan tuh lebih kayak pilihan akunya. Izin orang tua juga, cuman lebih kayak nggak menuntut harus A harus B gitu, terserah, mama dukung gitu. Asal positif. Ya pacaran kan nggak positif sih sebenarnya. Enggak sih, positif aja. Positif untuk apa? Dikat banget. Ya kan pacaran adalah pacaran positifnya. Ada banyaknya negatif ya mungkin ya. Pro kontra lah pacaran Maya. Iya, buat teman-teman Ngopi Pasti nih yang nonton YouTube-nya Fatek, ada pesan-pesan apa gitu buat teman-teman? Untuk pesannya ya ini terutama untuk mama papa, untuk teman-teman, orang-orang terdekat, jangan bosan-bosan untuk ngingetin, terus jangan capek-capek, jangan apa ya? Ya selalu sabar menghadapi sosok Anggia yang seperti ini, yang selalu apa ya, banyak maunya gitu kan. Terus pesannya juga untuk teman-teman Fatek, semangat ujiannya nanti ya, untuk tapi mohon jujur, insya Allah. Terus semoga nanti nilainya memuaskan dan bisa apa ya, bisa jadi sebuah ajang benar-benar ujian gitu, jangan cuma ujian-ujianan gitu. Dan semangat ujian tanggal 26 aku ujian Kak. 26. Semangat, semoga ujiannya lancar. Semuanya. Buat ketua OSIS SMP 4 ntar nih, ada pemilihan. Ada pesan apa gitu? Dan kayak saya juga. Ya intinya kalau untuk regenerasi selanjutnya semoga lebih baik, jangan mengulang kesalahan yang sama lagi di angkatan aku, dan semoga ada inovasi-inovasi baru dan lebih wah dan lebih keren lagi, terus lebih bertanggung jawab lagi dan sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Lebih kuat mentalnya. Lebih kuat mental. Oh, curhatan, nggak kuat mentalnya ternyata. Aduh, jangan dong. Kuat kok, dia kan lebih kuat. Iya. Nanti kita lanjut ngobrol di belakang layar lah ya. Siap. Sepertinya Anggia malu-malu di sini. Anggia makasih udah mampir-mampir ke Ngopi Pasti. Semoga ntar bisa mampir-mampir di sini lagi kalau udah lulus SMA, udah kuliah, ada cerita-cerita baru apa gitu. Dapat pacar gitu. Dapat pacar gitu. Iya. Ngarepin kan tetap kan Ira? Enggak sih. Nggak boleh berharap Kak. Oh iya, nggak boleh berharap sama manusia ya. Iya, sama Allah aja. Iya. Semangat terus belajarnya, sukses ke depannya. Semoga ujiannya lancar. Ya, semoga ujian lancar, semoga 2 bulan menjabat sebagai ketua OSISnya bisa makin bermanfaat lagi. Amin. Terus tetap pakai CBT Fatek, sekarang namanya Fates. Ditunggu perubahannya. Iya, nanti lihat aja surprise-nya. Jadi aku telepon Kaika habis ujian. Kaika ternyata ini perubahannya gitu. Ih keren loh, makin keren loh gitu ya. Siap. Yang bagus-bagus aja ya. Oke, siap. Pasti. Makasih Anggia. Ya, sama-sama Kaika. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast. Episode kali ini kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah.